Film dibuka dengan Yeon Jiong yang sedang berada di dapur kerajaan. Ia tampak kesal dan menyalurkan emosinya ke ikan pola kering hingga hancur. Rasa marahnya berasal dari peristiwa malam sebelumnya, saat Raja Lee Heon yang sedang mabuk tiba-tiba menciumnya. Namun, yang membuat Jiong makin kesal adalah, Raja tampak tidak mengingat kejadian itu sama sekali. Kemudian Jiong menyajikan sup polak. Raja merasakan ada yang aneh dari ekspresi Jiong. Jiong bersikap dingin dan tegang, tapi tetap melaksanakan tugasnya. Jiong kemudian berusaha bicara langsung dengan Raja. Dengan nada tegas, ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Raja tidak bisa dianggap enteng. Ia bukan wanita yang bisa diperlakukan sembarangan, bahkan oleh seorang Raja. Raja masih tak mengerti apa yang dimaksud oleh Jiong. Saat dia pergi dari tempat tersebut, Jiong sangat marah dengan Raja, karena benar-benar tak mengingat kejadian malam kemarin. Setelah sarapan, Raja merasa gelisah karena tidak mengerti sikap Jiong. Ia pun memanggil Chang Seon, pengawal kepercayaannya. Dari Chang Seon, Raja akhirnya tahu bahwa dirinya semalam telah mencium Jiong. Raja kaget sekaligus malu, karena tidak mengingat jelas momen itu. Setelah dari tempat tersebut, Jiong dihampiri oleh Gonggil. Gonggil memberitahukan Jiong, bahwa orang yang kemarin hampir menyelakai Gilgeum, ialah dayang dari kerajaan. Gonggil menyuruh Jiong dan Gilgeum, untuk berhati-hati. Gonggil juga menemukan hairpin atau peniti rambut yang misterius. Benda itu memunculkan kenangan lama. Saat kakak Gonggil pernah mati di tempat bernama Jahongwon. Dan kematiannya berhubungan dengan orang-orang berkuasa di istana. Hairpin ini menambah lapisan misteri, yang menandakan ada rencana licik lebih besar yang sedang berjalan tersembunyi. Di sisi lain, Kang Mokju yaitu selir Raja, yang juga mengetahui bahwa Gonggil membantu Jiong. Ia pun memerintahkan dayang kepercayaannya untuk mencari tahu latar belakang Gonggil. Setelah itu, In Song-jae memberitahukan kepada Raja bahwa Gubernur Huang Hae kekurangan ginseng untuk dikirim ke istana karena maraknya penyelundupan di daerah mereka. Kemudian Song-jae juga memberitahukan bahwa ada utusan dinasti Ming dari Cina yang akan berkunjung ke daerah mereka. Raja pun penasaran apa tujuan mereka datang ke Joseon. Kemudian Raja menggelar rapat kepada staf kerajaan. Di sini Raja mempertanyakan persiapan penyambutan dinasti Ming yang meminta 200 batang perak. Raja sangat keberatan dengan hal tersebut. Dia meminta kepada para kerajaan untuk mempersiapkan penyambutan utusan dinasti Ming dengan cara sederhana saja. Setelah dari tempat tersebut, prajurit kepercayaan Raja menginfokan bahwa Yi Jang-gyun ditemukan terkapar di desa Bancon pagi ini. Namun draft catatannya tetap tidak ditemukan, dan setelah dibawa ke tempat tabib pengobatan, ternyata dia kembali menghilang secara misterius. Yi Heon pun kemudian memerintahkan untuk mengirim prajurit gesit untuk menemukan Yi Jang-gyun. Karena draft catatan tentang kebenaran ibunya masih belum ketemu, Yi Heon memutuskan untuk mengurung diri dan tidak mau makan. Di sisi lain, selir Kang mulai tahu tentang kedekatan antara Jiong dan Raja. Ia terbakar cemburu. Ia tidak hanya melihat Jiong sebagai ancaman bagi perhatiannya, tapi juga bagi kekuasaan politiknya di istana. Ia lalu bersekongkol dengan Chef Maeng untuk menyusun rencana berbahaya untuk menjebak Jiong, bahkan menyingkirkannya dengan racun. Kemudian Jiong terlihat beberapa kali menyiapkan makanan Raja, mulai dari pagi sampai malam. Namun sang Raja tetap mengurung diri di kamarnya dan tidak mau makan. Namun pada akhirnya sang Raja mau makan pada malam hari. Di sana Raja dan Jiong mulai bahagia. Dan ada timbul perasaan yang berbeda. Kemudian Raja Joseon mengetahui bahwa si kakek ini yang bertindak sebelum waktunya dan mengirim asasin untuk membunuh Raja. Jason pun sangat marah kepadanya. Karena sudah ketahuan Pangeran Jason, kakek ini kemudian menyuruh Gonggil untuk pergi dari tempat tersebut. Saat Gonggil pergi dari tempat tersebut, beberapa orang suruhan pangeran menyerangnya. Dan inilah yang terjadi. Jason kembali mengetahui bahwa si asasin berhasil kabur. Dia pun sangat marah besar kepada prajuritnya. Dengan murka dia meminta untuk mengejarnya jangan sampai gagal lagi. Di sisi lain, selir Kang mengirim surat kepada Koki Maeng. Dia berencana untuk membuat sesuatu di jamuan sang Raja. Selir Kang sangat berambisi ingin menjatuhkan Koki Jiong. Kemudian suasana dapur terbagi menjadi dua pekerjaan. Koki Maeng bekerja sendiri karena disuruh oleh selir Kang. Sedangkan koki yang lain membuat masakan yang diperintahkan oleh Jiong. Setelah semua makanan jadi semua, selir Kang datang untuk mencicipi masakan yang dimintanya. Namun setelah itu dia sengaja menyenggol makanan buatan Jiong sampai tumpah.
Tibalah hari jamuan raja, yang juga dihadiri oleh Pangeran Jesan. Ini menjadi ajang unjuk gigi bagi para koki istana. Kemudian Raja dan Pangeran Jesan mulai mencicipi makanannya Kang Mokjo. Mokju ingin agar Jiang dipermalukan. 암컷들은 겉을 바라는 마음으로 올렸사옵니다. Tapi justru sebaliknya, Jiang menghadirkan hidangan unik Schnitzel. Masakan bergaya Eropa yang tidak biasa di istana Joseon. Hidangan itu membuat semua orang terkejut. Raja dan Pangeran Jesan justru menyukainya. Hingga posisi Jiang di dapur semakin kokoh. Hal ini membuat Mokju semakin marah. Setelah itu, hadir utusan Ming yang bernama Yukun, yang membawa tekanan politik baru. Isu mengenai kesehatan raja dan ketidakstabilan kekuasaan menambah kerumitan. Dia membawa 3 koki terbaiknya untuk mencela masakan dari Joseon. Di sisi lain, Raja membawa Jiang ke sebuah rumah kaca bernama Greenhouse, yang penuh dengan tanaman bahan makanan kerajaan. Ia ingin memberi kejutan, sekaligus menunjukkan rasa perhatiannya. Jiang nampak bahagia karena dia menemukan cabai di tempat tersebut, yang dianggap oleh Raja sebagai tanaman beracun karena sungguh pedas. Kemudian di sana, Raja menghadiahkan sebuah tas untuk Jiang, yang dicarinya selama ini. Keduanya lalu berjalan santai di kebun. Terlihat jelas Raja berusaha mengekspresikan perasaannya, tapi ia ragu-ragu dan menahan diri. Saat berjalan, Raja sempat kehilangan keseimbangan. Jiang spontan berusaha menangkapnya, namun mereka berdua justru terjatuh bersama. Posisi jatuh mereka membuat suasana menjadi tegang dan canggung.